Oke, baiklah sahabatku semua, berjumpa lagi di channel sederhana ini, channel tukang las lahat. Dan pada kesempatan video kali ini kita coba belajar bareng bersama lagi. Semoga kalian tidak jenuh menyimak video saya kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita mencoba membuat dudukan bor tangan ya. Dan adapun bahan-bahan yang saya butuhkan untuk pembuatan dudukan bor tangan ini seperti di video ini, yaitu beberapa potongan besi hollow 40x40 dengan ketebalan 1,8 mili yang telah saya potong 45 derajat ya sahabat sekalian. Potongan bekas gear sepeda motor, beberapa potong pelat, satu buah gear motor, dan ada juga saya menggunakan bekas bearing ya dengan ukuran 6301. Bisa dilihat ya sahabat sekalian. Dan ini adalah sebagai tonggaknya, nanti saya menggunakan untuk panjangnya 46 cm. Dan semoga saja video sederhana saya kali ini dapat memberi manfaat yang besar untuk kita semua, terkhusus sahabatku yang masih pemula dalam mengembangkan bengkel las sama seperti saya. Tetap semangat untuk semuanya, selalu berkreasi ya. Dan baiklah sahabat sekalian, kita mulai saja prakteknya. Dan di langkah awal kali ini kita coba mengelaskan potongan rantai sepeda motor ini tepat di hollow 40x40 ini nanti, yang berfungsi sebagai tonggaknya atau tiangnya ya sahabat sekalian. Dan usahakan pengelasannya sedikit full atau sedikit rapat ya, karena supaya tidak bergoyang atau tidak lari. Dan di langkah selanjutnya saya telah menyiapkan beberapa potongan besi hollow 40x40 dengan panjang 35 cm, dan untuk lebarnya saya menggunakan ukuran kurang lebih 20 cm sebagai contoh di video kali ini ya sahabat sekalian. Dan untuk ukuran hollow ini 40x40 dengan ketebalan 1,8 mili juga. Dan sebenarnya untuk ukuran kaki bor tangan ini sebenarnya bebas ya, sesuaikan saja dengan selera sahabat sekalian atau kebutuhan yang kita inginkan nantinya. Dan kebetulan memang di sini saya ada sedikit sisa potongan besi hollow 40x40, jadi kita manfaatkan saja. Dan usahakan pengelasannya sedikit full ya sahabat sekalian, karena fungsinya sebagai penopang beban bor ini nanti. Jadi alangkah baiknya kita alas full. Dan kurang lebih seperti ini jadinya ya sahabat sekalian, bisa dipahami ya untuk semuanya. Dan mengapa sengaja saya menayangkan video ini secara pelan, supaya nanti tujuannya kita dapat mengerti bersama-sama ya, karena terbilang saya juga masih pemula. Dan di langkah selanjutnya saya telah menyiapkan potongan pelat kurang lebih ukuran 15 cm x 15 cm dengan ketebalan 6 mili ya. Fungsi pelat ini nanti sebagai dudukan bor tangannya. Dan adapun di langkah awal penyetelan dudukan bor ini, jadi saya telah menempatkan bearing 6301 di bagian belakang tonggaknya, dan di bagian depan saya telah menempatkan bekas gear sepeda motor. Lalu terlebih dahulu kita beri tanda menggunakan spidol di bagian lubang bearingnya. Dan usahakan penempatannya dipaskan ya sahabat sekalian, dan beri jarak kurang lebih 1 mili supaya nanti ada celah saat naik turunnya. Dan adapun di sini saya menggunakan mata bor 12 mili sebagai lubang baut pengikat bearing dan rantainya nanti. Dan untuk dudukan bor ini sendiri sebenarnya banyak dijual di toko-toko ya sahabat sekalian, tapi alangkah baiknya kalau kita buat sendiri. Dan karena menurut saya terbilang mudah ya membuatnya, tidak terlalu rumit seperti yang kita bayangkan. Oke, baiklah, seperti yang bisa dilihat di video ini, kurang dan lebihnya seperti inilah pelat yang saya bor tadi. Untuk pelat ini sendiri saya membutuhkan 2 buah yang masing-masing sudah dibor seperti ini ya sahabat sekalian. Dan untuk lubang bornya ini sendiri usahakan pas dengan bearing atau kelahar yang kita gunakan. Dan karena kebetulan di sini saya menggunakan bearing 6301, jadi untuk as bautnya saya menggunakan ukuran 12 mili juga. Adapun seandainya sahabat sekalian menggunakan bearing yang lebih besar atau lebih kecil, usahakan untuk bautnya disamakan atau dipaskan dengan diameter bagian dalam bearingnya itu sendiri, supaya tujuannya nanti putaran bearing bisa center atau presisi sesuai yang kita inginkan ya sahabat sekalian. Bisa dipahami ya untuk semuanya.
Dan baiklah, di langkah berikutnya di sini saya telah menyiapkan asbos piston sepeda motor ya, yang saya potong dan saya paskan dengan tiang dudukan bor ini nanti. Fungsi asbos ini nanti juga sebagai penahan getaran atau penahan putaran supaya tidak lari atau tetap presisi untuk putaran gear sebagai naik turunnya bor duduk ini. Jadi setelah kita laskan, kita coba pastikan bisa berfungsi dengan baik untuk sistem naik turunnya. Dan adapun di langkah yang kali ini sengaja saya uraikan secara detailnya supaya kita dapat memahami ya, karena menurut saya ini merupakan intinya atau proses dari pembuatan. Oke, baiklah, apabila sudah dipahami untuk semuanya, langkah selanjutnya kita coba pasangkan bautnya ke murnya ini sendiri. Dan di sini saya sengaja menggunakan ring lebih banyak karena baut saya yang gunakan ini terlalu panjang ya. Jadi usahakan untuk sahabat sekalian apabila ingin membuatnya di rumah atau membuatnya sendiri, untuk bautnya usahakan dipaskan saja ya, sesuai yang kita inginkan atau sesuai ukuran tiang holonya. Dan langkah selanjutnya di sini saya telah menyiapkan potongan plat sebagai penutup katrol ini atau sistem naik turunnya bor nanti. Jadi kita tutupkan di bagian depan, dan fungsi plat ini juga sebagai dudukan bor tangan nanti ya, yang kita pasangkan di depannya. Jadi di sini saya telah menyiapkan potongan pipa yang saya potong dan saya pasang baut di bagian depannya supaya saat mengikat bor nanti dia bisa lebih kuat ya. Jadi saya di sini menggunakan pipa ukuran kurang lebih 1,5 inch yang saya kecilkan dan saya pasang baut danabol di bagian depannya. Dan untuk proses selanjutnya di sini saya telah menyiapkan holo 30x30 ya, untuk kita paskan atau kita sokkan di bagian holo 40x40-nya. Dan sengaja saya tidak laskan di sini. Saya menggunakan sistem sok saja supaya saat kita gunakan mata bor yang lebih kecil kita bisa turunkan untuk holo 30x30-nya ya. Dan fungsi lain dari holo ini juga sebagai tempat dudukan pegas atau per yang kita gunakan sebagai alat bantu untuk naik turunnya bor nanti ya. Jadi untuk pegas ini saya ambil atau saya manfaatkan dari bekas ayunan anak-anak. Jadi untuk sahabat sekalian nih, sekiranya kesulitan untuk mendapatkan pegas ini, jadi kita bisa menggunakan per atau pegas yang lain ya, yang sekiranya sama fungsinya sebagai alat bantu untuk naik turunnya bor ini nanti. Dan baiklah, untuk semuanya kurang lebih seperti ini uraian dan video yang bisa saya jelaskan tadi. Jadi intinya untuk holo 30x30 nya sengaja tidak saya elaskan supaya saat kita menggunakan mata bor yang lebih pendek kita bisa menurunkan untuk holo 30x30 nya. Dan apabila kita menggunakan mata bor yang lebih panjang atau lebih besar, kita juga bisa menaikkan untuk holo 30x30 nya ya. Jadi supaya mata bornya itu berfungsi dengan baik. Dan baiklah, untuk sahabat sekalian, kita telah memasuki proses akhir dari pembuatan bor duduk ini. Dan di sini saya telah menambahkan tuas untuk sistem naik turunnya. Jadi untuk sistem pembuatan lingkaran seperti di video ini bisa kalian lihat di tutorial saya yang sebelumnya.